Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ini diketik ya, diniatkan betul, luar biasa. Innamal a'malu binniyat, semua amal bergantung pada niatnya. Dan niat Anda dengan diketik, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak ya. Masya Allah. Ada pahala ngetiknya, pahala ngeprintnya, pahala plus dengan nyobeknya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya sedikit panjang. Minggu depan saya akan ujian skripsi. Setelah ujian maka ada proses revisi hingga disahkannya skripsi saya dan terbitlah surat keterangan lulus. Masya Allah. Ada aturan jika sebelum Februari SKL terbit maka uang kuliah semester ini yang telah dibayar pertengahan Januari lalu bisa ditarik kembali. Masya Allah. Masalahnya kini petugas jurusan yang menerbitkan SKL tersebut akan membantu semua mahasiswa yang ujian skripsi minggu depan dengan menerbitkan SKL mereka langsung setelah ujian selesai. Padahal ini bukan atas kehendak saya sehingga kami bisa langsung mengambil uang kuliah kami kembali. Taib. Bagaimana hukumnya uang yang saya terima itu Ustaz? Haramkah karena telah melanggar prosedur yang ada? Taib. Pertama, segala sesuatu yang melanggar aturan itu ada nilai maksiat di situ. Enggak boleh dilakukan. Itu salah. Dan turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Tapi problemnya, apa yang harus Anda lakukan sementara ini belum terjadi? Bisa kita kerjakan, bisa kita sikapi. Ya. Quran surah ke-16 ayat 126 misal. Ini poin pertama. Sudah? Kemudian Quran surah ke-6 ayat 153. Taib. Saya mulai dari Quran surah ke-6 ayat 153 dulu ya. Inna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ya, ini jalanku yang lurus, yang benar. Kejujuran itu bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Keadilan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan langgar aturan Allah. Ketika Anda langgar, keberkahan pasti tidak akan turun. Termasuk dalam harta benda. Ya. Misal Allah telah tetapkan kepada Anda, rizki Anda itu sudah diatur, sudah disiapkan, ada, nggak mungkin tertukar. Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan di pertengahan agak sedikit ke bawah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki kalian sejak diciptakan saya sudah tetapkan di langit kata Allah. Diatur, tidak akan tertukar. Jadi Anda tidak perlu mengambil punya orang lain, punya Anda sudah ada. Nggak ada kerjaan Anda mengambil punya orang. Ketika Anda mengambil punya orang lain, maka resikonya adalah harta itu akan dikembalikan pada orang dimaksud, plus Anda pun mendapatkan ketidakberkahan dalam kehidupan. Ini poinnya. Nah, maka apa yang terjadi dengan sikap seperti ini? Kalau ada yang demikian terjadi, maka pertama pegang teguh dengan aturan. Bagaimana cara memegang teguhnya? Kalimatnya di situ berbentuk jamak. Fattabi'u, maka ikuti oleh kalian bersama-sama, maka kumpulah dengan teman-teman. Jangan sendirian. Kumpul dengan teman-teman, sampaikan bahwa uang ini milik kita, baik sekarang ataupun besok, tentu kalau diberikan akan milik kita juga, nggak ada bedanya sekarang dengan besok. Maka jangan sampai kita melanggar aturan, mari kita diskusikan. Caranya apa? Berdialog. Ayat ke-125-nya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Datang dengan hikmah. Jangan dicela. Karena mungkin orang ini tadinya niatnya baik. Saya ingin dahulukan supaya mungkin punya biaya, mudah untuk menyelesaikan program skripsinya dan sebagainya. Niatnya baik, cuman dilakukan dengan cara yang keliru. Nah, apa solusinya? Ambil jalan tengah, datang kemudian sama-sama, diskusi mencari jalan peluang. Kalau dengan diskusi itu kemudian dibenarkan oleh sistem, maka silahkan ambil dan itu bagian dari hak Anda yang bisa dinikmati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam prosesnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tadi silakan sebentar Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, tadi kan katanya kamar mandi itu kan tempatnya setan. Kalau kita berwudu katakanlah mungkin di rumah kita nggak ada tempat wudu khusus, kita ngambil wudu di sana, itu gimana hukumnya? Kedua, waktu kita mandi janabah tadi, apakah setelah rambut kita basah, apakah mengikuti siram kanan dulu atau kiri atau langsung semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berwudu, kalau kita memiliki tempat wudu, midha'at atau daratul miyah ya, itu maka sebaiknya dilakukan di tempat wudu. Tapi kalau tidak ada, di kamar mandi pun tidak apa-apa. Karena Nabi pun kadang-kadang berwudu di kamar mandi, fil hammam. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi berwudu di kamar mandi. Karena itu diajarkan doanya, bagaimana saat masuknya supaya dihindarkan dari pengaruh-pengaruh setan. Diboleh berwudu di kamar mandi dengan menghilangkan segala hal-hal yang buruk pada saat itu. Yang kedua, mendahulukan yang kanan kemudian mengikuti yang kiri, itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Tapi di hadisnya tidak disebutkan apakah kanan dulu atau kiri dulu.
langsung mengguyur keseluruhan. Tapi ulama memberikan adab kepada kita, sebaiknya dilakukan yang kanan dulu, kalau sudah merata dengan baik baru yang kirinya, baru setelah itu keseluruhannya. Tapi kalaupun ada yang melakukan keseluruhan sekaligus, itu sudah dianggap sah. Jelas saya kira ya? Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah ciptakan kalian laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki, perempuan. Itu keliru. Allah tidak menciptakan Siti dan Hawa. Ya Allah ciptakan Hawa dan Adam. Jadi berbeda laki-laki dengan perempuan. Dan dari situ kita lahir. Dan itu semua hukumnya berlaku untuk seluruh makhluk. Jadi binatang pun begitu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Segala hal kami ciptakan berpasangan supaya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tidak berpasangan. Bahkan yang tidak bernyawa pun, silakan cek. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih. Semua berpasangan. Bahkan hewan pun silakan cek. Anda pernah temukan sampai sekarang ada kambing yang homo? Enggak ada. Sapi yang lesbi tidak akan ditemukan. Jadi mohon maaf ya, hewan saja yang tidak punya akal sadar siapa pasangannya. Masa Anda yang diberikan akal belum sadar juga? Kata Allah, qul lil mu'minina, katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Kata Allah, ini nggak boleh dipandang, dia palingkan. Nah, ada orang-orang yang kata Allah nggak boleh lihat, dia tetap lihat. Maka tatkala matanya melihat, terbiasa melihat yang jelek, maka ketika melihat yang baik sudah nggak peka lagi. Ada orang punya penyakit mata, bukan mata fisiknya. Mata fisik mungkin kelihatan, tapi mata-mata ini tidak bisa melihat nilai-nilai kebaikan karena sering melihat yang jelek. Kalau Anda terbiasa melihat yang baik-baik, maka melihat yang buruk Anda tidak akan peka. Anda lihat yang baik-baik, lihat mushaf, lihat masjid, lihat orang-orang saleh. Begitu melihat keburukan, Anda akan langsung palingkan seketika itu. Tapi kalau Anda terbiasa melihat yang jelek-jelek, maka melihat kebaikan Anda tidak akan peka lagi. Lihat aurat terbuka, lihat maksiat, lihat macam-macam. Nanti begitu melihat kebaikan, itu tidak ada sentuhan lagi dalam jiwa karena terbiasa melihat itu. Saya mau tanya, dari bangun tidur saja hari ini sampai dengan sekarang, berapa kali mata kita melihat yang keliru? Coba cek aurat di sekitaran kita, gambar-gambar yang tidak jelas, gambar-gambar di handphone. Kadang-kadang tidak sadar bahwa itu melihat yang keliru. Kalau tidak diistighfari segera, maka mata kita bisa bermasalah. Puncaknya, kalau ada orang yang matanya sehat dalam urusan dunia, buta dalam urusan akhirat. Itu yang paling berbahaya.